Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, hari yang sangat luar biasa kita lalui kemarin, di mana data inflasi yang dikeluarkan, dan data inflasi yang dikeluarkan ini benar-benar ya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap hawkish yang akan terjadi, karena hampir sebagian memprediksikan bahwa hawkish akan, tetapi hawkish masih dalam tahap bayang-bayang ya, masih ada ambigu dalam hal ini. Oleh karena itu kita akan membahas masalah ini terutama dalam pergerakan emas yang akan terjadi. Oleh karena itu rekan trader, tema yang saya angkat pada hari ini adalah emas ambigu, pelemahan masih terjadi dalam minggu ini. Kenapa saya angkat tema ini? Karena tema yang saya angkat ini menurut saya sangat luar biasa rekan trader. Kita kalau lihat rekan trader, sabar saya ke platform dulu. Saya menuju ke platform, ini saya lihat. Oke, ini adalah bulan mingguan ya. Ini sabar saya pastikan dulu bahwa ini adalah mingguan gold dari tanggal berapa ini? Ini adalah mingguan gold dari tanggal 13 sampai 17 ya. Nah, oke. Kalau rekan trader lihat pada kesempatan kali ini, pertama saya ingin tunjukin dulu buat rekan trader bagaimana pergerakan emas kemarin setelah news yang dikeluarkan. Rekan trader lihat di sini. Ya, di sini ini yang hijau ini ya. Ini adalah news yang dikeluarkan, dan apa yang terjadi rekan trader? Bagaimana pergerakan emas dia sempat naik dulu sampai menuju 1870, tapi perlahan namun pasti rekan trader bisa lihat bahwa gold ini mengalami pelemahan, sempat sampai di nilai terendah di 1843. Ya, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Walaupun setelah itu terjadi penguatan, biasalah imbas dari news yang dikeluarkan ya, pasar bereaksi. Dan kalau rekan trader lihat pada hari ini, tendensi pelemahan masih saja terjadi. Rentang harian yang saya berikan telah dilewati dan dia sudah menembus rekan trader sampai di posisi 1846. Menurut analisa saya, hal ini masih saja bisa turun lebih dalam lagi. Dan kalau kita lihat di analisa mingguan yang coba saya berikan di sini, saya sudah jelas memberikan bahwa gold ini, emas akan turun sampai di level 1832. Dia menuju ke sana. Ini masih ada hari Kamis, hari Jumat ya. Masih ada 2 hari lagi. Dan kenapa saya bisa bilang gitu, rekan trader? Karena kalau rekan trader lihat di sini ya. Sabar, saya tunjukin dulu. Nah, rekan trader sabar. Oke, rekan trader kalau lihat di sini, sangat berita yang akan terjadi pada hari ini benar-benar sangat membantu hal tersebut di kalender ekonomi. Setelah rekan trader lihat di sini ya, nilai IHK yang dikeluarkan, dan memang dia sangat benar-benar memberikan tekanan, memberikan kenaikan sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Hari ini dan hari Rabu hari ini ya, tanggal 15. Hari ini ada berita juga tentang penjualan retail. Hari Kamis juga ada klaim pengangguran awal. Oleh karena itu ya, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan yang terjadi terhadap emas ini masih sangat kuat rekan trader. Tekanan yang terjadi terhadap emas ini masih sangat kuat, dan saya memprediksikan dia masih bisa turun lagi. Masih ada 2 hari rekan trader. Mungkin kalau hari ini dia turun, dia pasti hari ini dia turun ya. Dia turun yang mungkin besok atau hari Kamis, atau nanti penutupannya hari Jumat, atau mungkin hari Kamisnya besok dia turun sampai di 1832 misalnya, atau minimal
minimal dia sampai daerah sini deh, 1838 ya. 1838 masih bisa disentuh. Setelah itu ya dia koreksi pembalikan arah. Karena kalau kita lihat secara teknikal pun juga kita lihat, nah ini kan kalau secara mingguan dia masih turun nih. Nah, tapi kalau secara teknikal kita bisa lihat di sini udah jelas bahwa dia masih bisa turun lagi. Setelah itu mungkin hari Jumat dia agak sedikit naik. Nah, tapi secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan dari gold sudah bisa kita lihat semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader di sini bahwa ini adalah imbas dari news yang kemarin terjadi. Kita bisa lihat bahwa harga emas mengambil tawaran beli yang melanjutkan kenaikan dari level terendah selama 6 minggu ya. 6 minggu yang lalu kemarin itu adalah level terendah ya. Kita lihat di sini. Nah, dia level terendah dan dia berada ya, kalau saya lihat di sini dia berada di posisi 1843. Itu adalah level yang paling terendah selama 6 minggu. Selama 6 minggu kemarin ya rekan trader ya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa pergerakan 6 minggu, artinya kan 1 bulan lebih ya, menuju 2 bulan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa pergerakan emas ini masih saja bisa terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat rekan trader, penurunan dari imbas hasil obligasi Amerika pada level tertinggi bulanan bergabung dengan keraguan baru bahwa The Fed yang ingin menyatakan lebih ke hawkish, di mana sikap tersebut masih ada tingkat keraguan bahwa dengan hawkish statement yang dikeluarkan oleh The Fed mendukung pemulihan harga emas yang terbaru. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa ya dengan adanya hal tersebut ya bias dari hawkish ya, ini pun juga masih bisa merupakan tekanan yang sangat luar biasa terhadap proses yang akan terjadi pada pembelian gold. Akan tetapi kalau menurut analisa saya ya rekan trader, kalau menurut analisa saya gold ini dia akan mencoba turun lagi, tapi penurunan yang paling maksimal itu berada di level 1832.79. Nah, ini dia. Oleh rekan trader semuanya, kita sudah berbicara tentang tema kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal ya. Lihat, kita tinggalkan tema kita. Untuk analisa teknikal kita pada hari ini seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Rekan trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami imbas yang sangat luar biasa akibat dari data inflasi yang dikeluarkan. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dia telah melewati batas harian yang telah saya buat di 103.250 dan dia akan naik terus. Bagaimanakah pergerakan dia? Kalau menurut analisa saya rekan trader, dia ini akan mencoba naik minimal sampai di level sini. 103.389 masih bisa naik rekan trader. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia masih bisa naik lebih tinggi lagi sampai di level 103.341 dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan. Saya memprediksikan dia akan turun sampai di level terendah di posisi 103.0376. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya dia akan mencoba naik di level sini rekan trader. Nah, dan kalau kenaikannya lebih tinggi lagi ya dia mungkin di sekitaran sini. Nah, 103.441. Pada prinsipnya arah pergerakan dari indeks dolar Amerika adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya rekan trader kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pola pergerakan dari Euro USD rekan trader? Untuk pola pergerakan dari Euro USD kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD pola pergerakannya pada hari ini lebih banyak ke bearish dan dia sudah melewati rentang harian yang saya buat. Dengan rentang harian dari 1.0726 sampai 1.7418, pergerakan yang terjadi lebih banyak ke bearish dan kita bisa lihat di sini bahwa dia mencoba sampai level yang paling terendah di seputaran 1.07086. Nah, ini menurut saya ini udah sangat wajar sekali nih penurunannya nih. Menurut saya penurunan dia sampai sini udah paling wajar dan kalau mau turun lebih jauh lagi menurut saya tidak sulit ya. Oleh karena itu harap diperhatikan di saat kenaikan
yang paling tertinggi adalah 1.07391. Oleh karena itu rentang hariannya adalah di sekitaran sini. 1.07086 sampai 1.07391, dan apabila dia masih mengalami penurunan lagi, ya menurut saya yang paling tertinggi ya terendah di sini 1.07007. Nah, itu adalah yang paling terendah. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke pound sterling, uncle saham dolar. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling, uncle saham dolar, rekan trader semuanya? Untuk pound sterling, uncle saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling, uncle saham dolar sudah sangat jelas, dia pasti akan bearish. Dan kita akan lihat bagaimana pola pergerakan dia pada kesempatan kali ini. Dia akan mencoba turun lebih dahsyat lagi sampai di level yang paling terendah. Saya pikir masih bisa 1.21242. Dia akan mencoba sampai di situ ya. Menurut saya itu yang paling maksimal, menurut saya penurunan yang paling maksimal. Dan apabila terjadi penguatan dia paling maksimal ya sampai di sekitaran 1.21784. Oleh karena itu pergerakan yang terjadi adalah di seputaran sini rekan trader. Nah oke, sini ya. Nah itu dia antara 1.21242 sampai 1.21784. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah gold? Untuk gold rekan trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan gold adalah sebagai berikut. Gold ini pola pergerakannya sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini bahwa tendensi gold hari ini masih melanjutkan pelemahan setelah kemarin sempat penguatannya, tapi imbas dari inflasi membuat gold ini lebih banyak mengalami pelemahan, dan kita sudah lihat sini bagaimana dia telah melewati rentang harian yang telah ditunjukkan. Menurut analis saya dia akan mencoba turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1841.25. Masih bisa di situ. Dan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba sampai level tertinggi di 1858. Menurut analis saya ini adalah hal yang paling wajar menurut saya. Dia akan bergerak cuma di sekitaran sini aja. Kalaupun nanti terjadi pembalikan arah, ya naik dia paling tertinggi di 1858. Tapi kalau penurunan ya saya pikir penurunan yang paling wajar sih seputaran sini sebenarnya, yang telah saya tunjukkan buat rekan trader semuanya, 1841.25. Bagaimana ke USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa tendensi USD Yen Jepang ya sudah otomatis kemungkinan besar menurut analis saya akan lebih banyak ke bullish. Hal ini juga dipengaruhi dengan nilai yang terjadi terhadap dolar Amerika, di mana dolar Amerika mengalami penguatan akibat data inflasi yang dikeluarkan, dan saya memprediksikan dia akan mencoba naik sampai di 133.620. Dan apabila terjadi pelemahan rekan trader, pelemahan dia menurut analisa saya itu paling rendah itu di seputaran 132.622. Oleh karena itu rekan trader, arah pergerakannya menurut saya sudah jelas 132.622 sampai 133.620 ya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan manfaat dan memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu pada hari ini. Salam profit Indonesia.